Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga pagi ini Allah limpahkan kesehatan, perlindungan dan bimbingan, amin ya Allah. Sehat Pak ya? Bu, saya dengar tadi ada yang batuk-batuk. Biasanya kalau lagi ceramah terus ada orang batuk-batuk, itu tanda bahwa kelamaan gitu. Nah, kalau lagi sholat, nah, kadang juga begitu. Tapi kalau tadi mah batuknya batuk beneran itu kayaknya. Saya sedikit ngerubah judulnya nih. Tadi membawa acara bilang tentang memaafkan, pentingnya habit atau kebiasaan memaafkan di dalam keluarga. Saya ganti sedikit menjadi melembutkan hati dalam keluarga. Pentingnya habit lembutkan hati dalam keluarga. Ikhwati fillah rahimakumullah. Hari ini kita nih nggak berhenti Allah kasih ujian luar biasa. Itulah tanda dari kehidupan ya. Ini kita coba lihat itu ya, di media sosial, di masjid, di dalam obrolan, masyarakat kita ini hari ini seolah-olah menjadi biasa meluapkan amarah. Kasus Imaduddin, Ba'alawi ya. Saya tidak mempermasalahkan dan mengajak untuk enggak ikut campur urusan setuju enggak setuju, percaya enggak percaya sama tentang Imaduddin dan Ba'alawi. Di dalam Islam itu inna akramakum indallahi atqakum. Mau Habib kayak keturunan Nabi, kalau soleh, kalau dia bertakwa, muliakan. Mau keturunan siapa kayak, kalau dia nggak bertakwa, dia brengsek, maka ya perlakukan sebagaimana mestinya. Maksudnya nggak perlu dihormatin. Ada orang yang berlebihan, ada orang dalam mengkritik ada kalanya berlebihan. Misalnya tentang masuk ke wilayah A, ini nggak masuk akal, nggak akan ketemu. Bapak sekarang tes DNA, keturunan bapak yang ke-10 di atas, di belakang bapak itu 10, nggak ketemu, maksimal cuma 6 paling. Ini kan jadi ngaco jadinya ya. Orang saya lihat banyak dan dengar banyak orang yang nggak punya kompetensi juga akhirnya ikut ngomong. Apa yang terjadi? Kemarahan, kebencian, a priori, anti terhadap satu, ini dan itu. Bahwa di kalangan ulama ada yang brengsek, iya dari dulu itu selalu ada. Jangankan ulama, Ar-Rajal bin Unfuwah itu sahabat Nabi, perang sama Nabi, luka-lukanya termasuk orang yang melindungi Nabi dalam perang Uhud. Ar-Rajal bin Unfuwah. Tetapi begitu Nabi wafat dalam pemerintahan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, dia menjadi pengikut Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu nabi palsu. Jadi maka nilailah seseorang itu berdasarkan ketakwaannya gitu. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ini di masyarakatnya luar biasa. Ditambah lagi anak kebunuh
orang tua ngebunuh anak. Dalam obrolan-obrolan itu orang kalau ngeritik atau kalau nggak setuju sama orang, ada kalanya atau sering terdengar itu justru kesannya ingin menjatuhkan. Itu berangkat dari amarah itu. Hatinya nggak lembut, keras sekali. Misalnya begini Pak, saya pernah dengar belum lama jadi ingat. Seseorang menjelaskan sesuatu lalu dibantah dengan berarti Anda nggak ngerti. Wah, itu menjatuhkan betul itu. Berarti Anda nggak ngerti. Kita kalau digituin mungkin ada juga rasa sakit. Nah, kenapa saya menangkapnya? Dari mana kalimat itu hadir? Kok bisa segitu kasarnya kita? Saya aja nggak dikirimin anggur sama Pak Anum nggak marah. Padahal anggurnya ditontonin sama saya. Wow, anggur tuh katanya. Kirain mau dikasih. Nah, ikhwati fillah. Kemudian kita juga melihat ya, di keluarga itu, wah inilah yang menjadi basisnya. Semua itu kemarahan-kemarahan itu berasal dari keluarga, Pak. Kita seringkali merasa biasa ya kalau ada orang tua, wah orang tua gue mah orangnya tegas, wah gue bisa mati kalau ngelakuin ini, kesannya galak betul orang tua, dan itu dianggap wajar. Kita seolah-olah lupa, emang Rasulullah begitu ya cara ngedidiknya ya gitu. Wah orang tua saya mah militer, jadi kalau salah gue digaplok misalnya begitu ya. Kita sering kali membenarkan sesuatu yang nggak dilakukan sama nggak dicontohin tuh sama Rasulullah. Sahabat-sahabat cara ngedidiknya juga. Umar bin Khattab orang yang segitu galaknya, begitu jadi Islam, jadi Muslim, dia menjadi orang yang lembut kepada keluarganya. Perempuan Mekah dengan perempuan Madinah itu beda, Pak. Perempuan Mekah itu biasa, misalnya ada kalimat, hei suamiku, kau ini laki-laki apa bukan sih? Ah, itu perempuan Mekah begitu tuh. Tapi di Madinah tuh nggak begitu perempuan. Tetapi begitu mereka menjadi mukmin, Muslim, berubah. Apalagi orang Madinah ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, di sekolah pun kita nggak diajarkan untuk saling melembutkan hati, memaafkan. Nah, padahal ikhwati fillah rahimakumullah, Rasulullah SAW mengingatkan, innal ghadaba minasyaiton. Kemarahan itu asalnya dari setan. Pintu masuknya orang jadi setan, pintu masuknya setan ke dalam diri kita itu dari amarah. Hati yang keras, hati yang mudah sekali marah. Kita lihat nih Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak nggak yang pengen bunuh dia? Ada Umair bin Wahab. Umair bin Wahab ini adalah orang yang anaknya ditawan dalam peristiwa Perang Badar. Umair bin Wahab datang dari Mekah ke Madinah dengan pedang yang sudah dikasih racun. Khusus niatnya adalah untuk membunuh Rasulullah. Niat khusus. Dan dibiayai oleh siapa orang Quraisy nih, saya lupa namanya. Oleh orang Quraisy sudah dibiayai hidupnya, hutangnya dilunasi. Sampai di Madinah kelihatan oleh Umar bin Khattab, dilaporkan kepada Rasulullah, ditanya, dipanggil dan ditanya, ada apa ke sini? Saya cuma pengen nengok anak saya. Lalu Rasulullah mengatakan, aku tahu pedangmu racun. Aku tahu perjanjianmu dengan orang-orang Quraisy bahwa engkau ingin membunuhku. Dia kaget padahal nggak ada yang tahu. Itu cuma antara dia dengan salah satu pemimpin Quraisy. Kok bisa tahu? Nah, kemudian apa yang Rasulullah lakukan terhadap orang yang pengen ngebunuhnya? Diperlakukan dengan lembut. Dikasih makan,
diajak ngobrol dengan lembut, dan dia mengucapkan syahadah. Umar bin Khattab, orang yang pengen ngebunuh Rasulullah SAW, menghunus pedangnya sudah mencari mana Muhammad. Tapi apa perilaku Nabi Muhammad? Ngedoain supaya hatinya dilembutkan. Dan akhirnya menjadi pejuang. Nah pertanyaannya, ada nggak yang pengen ngebunuh kita? Nggak ada, insya Allah gitu. Kenapa sampai benci kita kok sampai segitunya gitu? Ini kita nih hari ini punya pejabat, punya para pemimpin yang subhanallah ya. Wah kalau cuma nyeleneh kayaknya sopan tuh Pak. KPK, KPU, Mahkamah Konstitusi, pemimpinnya semuanya dipecat coba. Dan kasusnya semua kasus moral. Menunjukkan bahwa bangsa ini punya pemimpin yang moralnya rendah. Dari atas, ikan kalau kepalanya busuk biasanya gampang cepat busuk sampai ke ekornya. Nah ikhwan fillah rahimakumullah, yang ingin saya soroti cara kita. Kita boleh marah dengan kebobrokan moralnya, tetapi enggak berarti harus menghina dina orangnya gitu. Wah keluarganya, lalu di pribadinya. Ikhwan fillah rahimakumullah, itu juga yang terjadi di masyarakat kita. Perbedaan misalnya antara ustadz satu dengan ustadz yang lain. Bahwa perbedaan fikih di Indonesia, di dunia, di umat Islam itu sesuatu yang sudah panjang ribuan tahun yang lalu. Enggak mungkin tiba-tiba bisa selesai hanya gara-gara 1-2 kali diskusi. Enggak mungkin. Kita boleh berbeda. Bahwa ada yang bilang kunut itu enggak ada contohnya dari Rasulullah, bid'ah, enggak masalah. Kita yang dibid'ahkan enggak masalah harusnya. Yang kita yang menerima bid'ah enggak masalah, lalu dibalas lagi. Bahwa orang yang bacaan Al-Fatihahnya atau sholatnya, gerakannya atau celananya cingkrang atau enggak, kemudian jadi masuk neraka, silahkan. Tetapi yang enggak boleh kita lakukan itu menyebut orangnya. Bahwa hukumnya kita tangkap begitu, silahkan, susah untuk, yang penting punya dalil. Wah, cingkrang itu masuk neraka, semua orang yang enggak, isbal itu masuk neraka, semua orang yang isbal masuk neraka. Kita jelaskan dengan ilmu, dengan dalil. Kalau orang itu enggak mau dengerin, sudah. Bagi kita yang dibid'ah-bid'ahkan, jangan buru-buru marah, boleh jadi benar. Bagi kita yang membid'ahkan, jangan cepat-cepat membid'ahkan, boleh jadi salah. Itu definisi kita tentang bid'ah. Kerajaan. Pernah nggak Rasulullah dan para sahabatnya mengajarkan sistem kerajaan? Pernah nggak Pak? Bu? Nggak pernah. Tapi hari ini nggak ada satu umat Islam pun, satu organisasi pun yang menganggap kerajaan bid'ah, benar nggak? Bahkan kita yang suka membid'ah-bid'ahkan nggak membid'ahkan kerajaan. Kenapa? Padahal nggak pernah ada dalam sejarah Rasulullah. Nggak pernah ada dalam sejarah 4 sahabat utama Rasulullah, nggak ada. Tapi kenapa kita menganggap kerajaan nggak masalah? Ya, perbedaan itu sesuatu hal yang wajar seharusnya. Dan ini juga membuktikan nggak ada yang konsisten semuanya. Urusan bid'ah, urusan subhat itu nggak ada yang konsisten. Menunjukkan bahwa kita harus lebih bijak dalam menghadapi perbedaan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Rasulullah mampu memaafkan orang-orang yang menjahati dirinya? Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, karena hati Rasulullah itu lembut, mampu mengendalikan amarah. Ini yang dia.
Rasulullah bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ana rajulun qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini qala la taqdab, faraddada mirara qala la taqdab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi, berilah aku wasiat. Beliau menjawab, jangan kau marah. Laki-laki itu ngulang, tolong kasih aku wasiat, jangan kau marah. Ikhwan fillah rahimakumullah, marah sampai dikasih wasiat, jangan marah itu sampai dikasih wasiat. Betapa pentingnya, kenapa? Memang sampai ada wasiat kayak begitu, kenapa? Ada apa dengan marah? Rasulullah SAW menyebutkan bahwa innal ghadaba minasyaitan. Kemarahan itu asalnya dari setan. Asyaitana khuliqal minan nar. Sesungguhnya setan itu diciptakan dari api neraka. Faidal ghadabu yajma'u syarra killah. Marah adalah awal segala keburukan. Setiap kita marah pasti, tetapi ikhwan fillah rahimakumullah, tanpa disadari kita ini menjadi orang yang gampang sekali marah. Di rumah ngelihat sesuatu yang enggak cocok dan kita marah, kita lupa bahwa kemarahan kita itu bisa mempengaruhi orang lain. Dan nah ini dia yang ikhwan fillah rahimakumullah, sebenarnya cara kita mengukur kita ini orang bertakwa apa bukan, kita ini pengikut setan, pengikut iblis apa pengikut Allah, kita ini manusia atau kita ini lebih dekat kepada kualitas iblis. Ini kita bisa lihat dari kemampuan kita menahan amarah. Allah memberikan contoh, memberikan ilustrasi kehidupan. Ketika Nabi Adam alaihi salam melakukan kesalahan, lalu ditegur oleh Allah, apa yang diucapkan Nabi Adam? Robbana zolamna anfusana. Ah, itu manusia. Manusia itu alladzina idza fa'alu fahisyatan aw zolamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Kalau melakukan kesalahan, ingat sama Allah, lalu minta ampun. Nah itu manusia yang sesungguhnya itu yang begitu. Nah lihat iblis, ketika dia melakukan kesalahan, ngagoda Nabi Adam, lalu ditegur oleh Allah. Apa jawabannya? Dia justru berkilah. Oh kalau begitu aku sesatkan umatmu. Aku diciptakan dari api, sementara dia diciptakan dari tanah. Maksudnya apa? Ketika kita dikritik, ketika kita dikasih masukan sama orang, lalu kita marah ketika mendapat masukan, lalu kita gampang sekali kemudian mengeluarkan kata-kata ancaman, kata-kata yang lebih kasar, kata-kata menjatuhkan. Allah memberikan ilustrasi, nih kamu ini iblis apa manusia, lihat dari itu. Nabi Adam begitu melakukan kesalahan, lalu dia ditegur, jawabannya Robbana zolamna anfusana, langsung ngoreksi diri. Tapi iblis waktu ditegur malah tambah marah. Tapi kan, biasanya kan gitu kalau orang ditegur atau tapi kan, iya sih, tapi kan. Di rumah misalnya, istri, bukan istri di sini, istri di sana. Itu kalau ditegur sama suami, marahnya bisa lebih panjang daripada suaminya. Suaminya baru datang, diomelin sama bosnya, atau diomelin sama pengurus masjid. Gak bener nih ngurusin anggur, kok anggur. Sampai ke rumah ngelihat istrinya sungut-sungut. Pak dari mana aja sih? Bu, bapak lagi capek, nanti aja ya ngomonginnya. Bapak ini, ibunya, istrinya punya kesalahan kredit, ditegur, tambah marah. Nah ikhwan fillah rahimakumullah, tandanya kita saat itu sedang dikuasai, sedang berkualitas iblis. Nah kalau ketemu sama orang kayak gitu, sebagaimana sering saya bilang, gimana Pak? Kalau ketemu orang yang berkualitas iblis,
Jangan dimarahin. Kalau dimarahin kita sama-sama iblis. Pegang pundaknya, kalau istri pegang pipinya dengan lembut, lalu bilang apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, iblis nih. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, marah itu merusak tubuh dan merusak cara pandang kita terhadap sesuatu. Kalau udah marah, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Coba lihat, yang marah sama pemerintah, kalau marah kepada kebijakannya nggak masalah, tapi kalau marah sama pribadinya, semua yang berasal dari dia pasti salah. Dianggap salah semuanya. Wah, ini kampret, oh ini kodok, wah macam-macam. Sampai sekarang dendam itu 10 tahun yang lalu sampai hari ini nggak selesai. Kemarahan merubah cara pandang kita terhadap hidup, cara pandang kita kepada manusia. Kalau kita marah pada seseorang, maka semua yang dilakukan oleh dia salah semua. Nah, saat itu kita berkualitas iblis, karena iblis begitu. Marahnya sejak Nabi Adam diminta disujuti oleh makhluk, sampai sekarang masih marah sama manusia, masih dendam sama manusia. Kalau yang marahnya, dendamnya panjang, nah itu kita sesungguhnya sedang jadi iblis. Hati-hati, kita boleh mencaci kejahatan, tetapi bukan mencaci orangnya, manusianya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, karena setiap pikiran, setiap perkataan, dan setiap perbuatan yang dilakukan oleh kita secara sungguh-sungguh atau berulang-ulang, itu tertanam dalam sistem tubuh kita, dalam alam bawah sadar kita. Emosi yang kita punya itu kemudian menjadi partikel subatom. Partikel subatom itu menjadi atom, menjadi molekul, jadi sel, hormon, organ. Artinya kualitas emosi kita menentukan kesehatan kita, kebahagiaan kita. Ini ada kalanya kita nggak sadar bahwa sehat dan bahagianya kita, sakit dan menderitanya kita itu bukan ditentukan atau bukan disebabkan oleh pihak luar, tapi oleh kita sendiri. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini ada video nih, mudah-mudahan ada suaranya kedengaran ya. Kedengaran nggak Pak? Nah, saya singkat Pak ya. Ini hasil penelitian menyebutkan bahwa penyakit mental, penyakit fisik itu disebabkan bukan cuma oleh makanan, tetapi disebabkan juga oleh cara kita berpikir. Kalau kita cara berpikirnya negatif melulu kepada orang, maka sesungguhnya kita sedang merusak tubuh kita, sedang menghadirkan penyakit-penyakit dalam diri kita. Kemarahan dapat menular dan merusak kehidupan orang di sekeliling. Kalau hari ini begitu banyak anak-anak yang gampang marah, gampang musuhan, bangsa ini gampang terpecah belah, ini boleh jadi salah satu penyebabnya adalah kita, orang tua. Kita yang gampang marah boleh jadi disebabkan, ditularkan oleh cara orang tua kita mendidik dulunya. Ikhwan fillah, ini harus dihentikan. Ini ada video lagi nih Pak. Itu menguatkan lah ya, bahwa ilmu kesehatan sudah membuktikan bahwa yang namanya penyakit itu disebabkan oleh, bukan cuma disebabkan oleh masalah makanan. Makanan itu tempatnya, persentasenya kecil.
Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, sekarang problemnya adalah gimana caranya agar kita enggak gampang dikuasai oleh marah. Ada banyak pengurus masjid ribut hanya gara-gara enggak sanggup menahan amarah. Saya ada ketemu sama beberapa suami istri yang berniat untuk cerai. Setelah ngobrol ternyata persoalan cuman kecil. Penyebab utamanya kemarahan yang enggak tertahankan. Ada suami yang merasa direndahkan lama sekali. Akhirnya cara dia meluapkan kemarahannya adalah dengan nikah lagi. Kawin lagi. Karena niatnya kawin lagi, sama istri yang kedua merasa direndahin lagi, kawin lagi. Sama istri yang ketiga merasa direndahin lagi, kawin lagi. Karena niatnya marah, berasal dari kemarahan, gak selesai-selesai. Contoh dong Pak Anum, gak pernah marah, makanya istrinya satu terus. Itu yang ketahuan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, bagaimana caranya supaya kita bisa menahan amarah? Ini yang seringkali orang sebenarnya semua kita mampu, tetapi seringkali diabaikan. Satu, sholat. Kalau sholat kita benar, maka itu punya kemampuan untuk melembutkan hati kita. Orang yang sholatnya benar, pasti hatinya lebih lembut dari biasanya, dari sebelumnya. Pasti. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Inna solati tanha anil fahsyal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar itu bisa dicegah hanya ketika hati kita ini lembut. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, tetapi Rasulullah pernah negur sahabat yang sholat di samping dia sampai suruh ngulang. Sampai 3 kali suruh ngulang. Begitu dia datang ulang lagi, datang ulang lagi, datang ulang lagi. Kemudian yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Rasulullah, yang banyak diabaikan oleh kita, yang membuat kita, hati kita ini enggak lembut-lembut, adalah tumakninah. Tumakninah itu melatih kita melembutkan hati. Tetapi ada orang yang menerjemahkan tumakninah itu, mohon maaf Pak ya, saya ngulang-ngulang nih kalau ada orang yang sholatnya kalau menurut saya itu bukan tumakninah Pak, itu slow motion. Itu mah pelan-pelan namanya. Ada orang yang ketika belum selesai ini ucapannya, sudah sujud duluan, itu enggak tumakninah namanya Pak. Atau ketika ada yang ruku misalnya, belum sempurna rukunya, dia udah keluarin ucapan, itu enggak tumakninah. Tumakninah itu dalam sholat rukun Pak. Rukun itu kalau enggak ada berarti batal sholatnya. Nah, kita tuh enggak tenang, enggak, pengennya buru-buru aja, belum sempurna gerakannya, sujudnya belum nyampe, belum jidat ini belum sempurna, nempel kaki dan tangannya belum sempurna posisinya. Kadangkala sudah membaca, udah gitu bacaannya cepat lagi, subhanallah, 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 Allahu Akbar. Yang parah kalau jadi imam. Makmum kan nungguin imam Allahu Akbar gitu ya, baru bergerak. Nah, kalau bacaan imamnya cepat, begitu makmum baru sampai sujud, imam sudah bergerak duluan dan enggak kebagian. Yang kasihan sebenarnya imam, makmumnya enggak usah khawatir, itu ditanggung sama imam. Cuma ada juga orang yang memaksakan diri menganggap wajib menyelesaikan bacaan.
Imam udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia masih baru dalam Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Diterusin bacaannya sampai selesai, imam sudah zikirnya sampai mana, dia baru assalamualaikum. Ini salah besar. Imam itu untuk diikuti. Mau kita bacanya udah selesai, enggak selesai, ikutin imam. Imam bergerak, imam selesai. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, itu bagian lain dari sholat ya. Nah, sholat khusyuk ini ikhwati fillah rahimakumullah membersihkan dan melembutkan hati. Nah, seringkali abai ini. Nah, yang kedua ikhwan fillah rahimakumullah, ini perspektif. Yang membuat kita gampang marah adalah karena omongan orang sering kita lihat, kita tangkap, kita persepsikan salah, selalu negatif. Kalau misalnya ada orang yang bilang, kamu salah, bilang gitu, kita langsung bilang, oh orang ini merendahkan saya. Perspektif kita. Nah, karena ini berasal dari kesombongan. Ini berasal dari rasa tinggi hati, sehingga kita mudah sekali naik angkot misalnya. Lalu supir angkotnya bilang, kurang ini uangnya. Agak keras ngomongnya. Lalu kita tersinggung karena kerasnya ucapan itu. Kita ambil uang kita lempar ke dia, lebih keras lagi. Nah, kalau kita nggak suka dengan kerasnya si supir angkot, sesungguhnya kita juga sedang melakukan hal yang sama, bahkan lebih buruk dari sebenarnya kita nggak punya alasan untuk marah berarti. Karena kita lebih buruk dari supir angkot itu. Misalnya itu ilustrasi contohnya. Rasulullah sampai menyebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibbuhu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Enggak beriman seseorang kalau belum sampai mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Tadi saya baca di dalam Fusilat ayat ke-34. Bunyinya wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tidaklah sama yang baik dengan yang buruk, maka balaslah keburukan dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun kana waliyun. Nah, ini dia. Kalau ketemu sama orang yang ada permusuhan antara kita dengan dia, enggak suka kita sama dia, Al-Qur'an menyebutnya bersikap seolah-olah teman baik. Coba, Pak. Bisa enggak begitu? Kita ada enggak suka sama seseorang. Tetapi begitu ketemu, assalamualaikum, masya Allah, apa kabar? Udah lama nggak ketemu, ada permusuhan, ada ketidaksukaan gitu, ada ketersinggungan sebelumnya. Tetapi Al-Quran meminta kita untuk berlaku seperti itu. Kenapa bisa begitu? Bagaimana caranya bisa begitu? Perspektif, sudut pandang. Kalau Al-Quran meminta kita untuk merubah perspektif kita terhadap manusia, terhadap omongan manusia. Al-Quran meminta kita untuk husnuzon. Kalau kita bisa untuk bersikap lembut pada orang, maka hati kita kemudian secara otomatis akan melembut pada orang itu. Tetapi ada juga orang sama-sama pengurus masjid, niatnya mau negor, tetapi orang yang mau ditegur wajahnya membuang muka, lalu tersinggung, kemudian pergi lagi dalam hati berkata, siapa lu? Gua udah punya niat negur lu begitu, ya bodoh amat lu. Ya ikhwan fillah rahimakumullah, saat itu kita sedang jadi iblis sebenarnya. Kita dendam, kita marah sama orang itu karena memperlakukan kita buruk. Al-Quran meminta kita untuk mengingatkan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati ahsan, balas keburukan dengan kebaikan. Kan kita bisa kalau orang ngeleos, kemana? Masya Allah, salaman dulu, assalamualaikum. Mudah-mudahan itu melembutkan hati orang itu. Kalau kasar dibalas kasar, yang ada
Ini saya lagi belajar nih Pak, Bu. Kalau ngelihat suami, ngelihat istri, ngelihat teman melakukan sifat atau sikap yang kurang ajar atau menyakitkan, saya lagi belajar menerapkan. Yuk coba sama-sama begini. Kalau Bapak punya teman di masjid ini misalnya, Bapak hormat banget sama dia. Orang ini sudah pernah nolong kita, orang ini baik bener sama keluarga kita, orang ini pokoknya kebaikannya luar biasa sama kita, sehingga kita hormat sama dia. Suatu saat anak dia kurang ajar sama kita. Anaknya orang yang kita hormati kurang ajar sama kita. Ngomongnya kasar, ngomongnya nggak beretika. Kira-kira Bapak langsung marahin ini anak nggak? Bu, Ibu langsung nggak ngomel, kamu ya dasar. Biasanya kita agak nahan tuh, nggak ngomelin nih anak. Kenapa? Karena hormat sama bapaknya. Semua manusia yang memarahi dan memuji kita milik siapa, Pak? Allah. Jadi begitu kita nggak mau marah atau dihina oleh orang, oleh manusia, maka ingat, ini makhluknya Allah. Ini adalah makhluk zat yang kita hormati. Kalau kita benar-benar menghormati Allah Azza wa Jalla, kita benar-benar takut sama Allah Azza wa Jalla, pasti Pak, pasti di hati ini ada muncul menahan marah. Dia ini milik Tuhanku, dan dia hadir dengan sikap kurang ajar ini, nggak mungkin, kalau sudah diizinkan oleh Tuhanku, nggak mungkin tidak memberi manfaat buatku. Kalau ada manusia diizinkan oleh Allah bersikap kurang ajar, memfitnah kita, hormatnya berkurang, itu artinya Allah sudah mengizinkan orang itu untuk bersikap gitu sama kita. Dan Allah itu Rahman Ar-Rahim. Allah itu nggak mungkin memberi keburukan. Ali bin Abi Thalib mengatakan begini, waktu aku berdoa dan dikabulkan, aku senang, aku bahagia. Sama ya, kita kalau berdoa dikabulkan, insya Allah senang. Tapi kalimat berikutnya nih Pak, dan kalau doaku tidak dikabulkan, aku tambah gembira. Saya belasan tahun nggak ngerti nih hadis perilaku Ali ini. Kok bisa nggak dikabulin tambah gembira? Penjelasan Ali bin Abi Thalib, karena yang pertama itu keinginanku, tapi yang kedua yang ditolak itu adalah keinginan Allah. Berarti keinginan Allah pasti lebih baik dari keinginanku. Kemarin ada beberapa tahun yang lalu tetangga depan rumah saya mau berangkat haji. Udah ngundang-ngundang, udah walimatus safar. Pokoknya semua orang sudah diumumkan dia mau berangkat haji. Ternyata batal berangkat hajinya. Doanya udah dinangis-nangis, padahal saya sudah berdoa, tapi kok kenapa dibatalkan? Banyak orang menghibur, ambil hikmahnya Bu, saya nggak ketemu hikmahnya apa. Ini kok kenapa saya sudah berusaha, saya sudah nabung, saya sudah zikir, saya sudah sholat, saya sudah infak, kok masih dibatalkan ya? Kenapa, ada apa ini? Apa saya punya salah banyak? Mungkin saja ibu punya salah istighfar. Enggak, kok saya sudah istighfar, kenapa? Pikirannya jelek terus sampai sakit dia. Ketika perhelatan haji berlangsung, waktu itu peristiwa Mina Pak, runtuh Mina. Begitu peristiwa itu terjadi dan orang Indonesia banyak sekali yang jadi korban, karena memang dipastikan kalau yang haji reguler itu lewat situ, baru dia sadar dan sembuh dari sakitnya. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik.
Apa yang kita anggap buruk belum tentu buruk. Difitnah orang, dibohongin orang, kelihatannya memang buruk, tetapi kalau Allah sudah mengizinkan seseorang itu membohongi kita, bisa membohongi kita, berarti ada kebaikan yang Allah janjikan yang lebih baik daripada kita nggak dibohongin. Begitu cara berpikirnya. Kalau ada orang kurang ajar sama kita, oh berarti ada dua kemungkinan. Seorang perempuan cerita ke saya, ini saya sudah minta izin sama beliau dan ini inspiratif sekali. Dia sudah bercerai sama suaminya, punya anak dibawa sama perempuan ini. Biaya pendidikan dan segala-gala urusan anak-anak kan menjadi tanggung jawab bapaknya. Minta setiap bulan, harusnya sih nggak diminta juga dikasih, minta setiap bulan. Tetapi problemnya setiap kali minta ini laki-laki mantan suaminya selalu mengucapkan kata-kata kasar. Merendahkan betul, wah kamu bajingan, kamu perempuan sundel, kamu ada saja. Sehingga perempuan itu kemudian bertanya ke saya, Ustaz, apa perlu saya hentikan saja ya minta uang untuk anak-anak ini? Saya kok kayaknya sakit terus, dihina terus, nggak berhenti-berhenti. Saya nggak pernah ngebalas dia, hinaan dia. Dia bilang begitu. Apa saya menghentikan? Kalau menghentikan zolim nggak Ustaz? Nah gitu pertanyaan dia. Saya jawab, ada dua yang harus kita pikirkan ketika seseorang itu datang dengan keburukan, kata-katanya buruk, fitnah dan sebagainya. Yang pertama, boleh jadi keburukan yang dia ucapkan itu benar ada pada diri kita. Allah sedang negor kita, sehingga diberi kesempatan kita untuk merubah diri. Nah, yang kedua, dulu ada seorang wanita punya penyakit epilepsi. Kalau epilepsi itu suka auratnya suka terbuka gitu, epilepsi, ayan gitu ya. Lalu datang ke Rasulullah, ya Rasulullah aku ini punya penyakit, bisakah engkau berdoa pada Allah agar disembuhkan sakit? Nah, Rasulullah kasih pilihan, aku bisa berdoa pada Allah dan menyembuhkan sakitmu. Tetapi tahukah engkau, setiap sakitmu datang itu dosa-dosamu diampuni. Nah sekarang pilih, apakah engkau akan menghentikan ampunan berasal dari penyakitmu itu, atau engkau akan tetap membuka kesempatan dosa-dosamu diampuni lewat penyakitmu itu. Lalu perempuan itu bilang, kalau begitu aku bersyukur dengan apa yang kumiliki saja ya Rasulullah. Cuman tolong didoakan agar ketika aku kumat, auratku gak kebuka, itu saja. Ada orang begitu Pak. Masya Allah. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setiap kali ada orang datang menghina kita, memfitnah kita, melakukan keburukan kepada kita, sesungguhnya itu adalah tabungan buat kita. Allah sedang, mungkin Allah melihat satu-satunya atau betapa banyaknya dosa kita, yang bisa mengampuni kita adalah sesuatu yang besar, yaitu adalah fitnah ini. Mungkin Allah melihat betapa kita membutuhkan fitnah ini supaya kita bersih. Dua cara berpikir itu. Yang pertama, mungkin benar itu omongan ada dalam diri kita yang membuat kita harus istighfar dan merubah diri. Yang kedua, ini cara Allah untuk membersihkan kita. Nah ikhwan fillah rahimakumullah, kalau begitu cara berpikir kita, maka insya Allah relatif lebih bisa ditahan. Bukan berarti nggak boleh sama sekali marah. Maksud saya gini, kalau kita manusia tersinggung, marah, wajar. Kita manusia. Yang nggak wajar adalah, yang jadi iblis adalah kemarahan itu terus menerus. Nah gimana caranya supaya kesalahan itu nggak terus menerus? Ini yang ketiga, diam. Kalau lagi marah mendingan diam. Istri ngomel, diam. Karena begitu kita ngomong,
biasanya meluaplah amarah kita langsung. Sampai pernah ada itu seorang suami menyebut, aku talak 3 engkau. Lalu datang nyesel, gimana Ustaz? Itu talak saya berlaku apa enggak? Talak yang berasal dari kemarahan yang kita waktu nyebutinnya enggak sadar, artinya itu otak kita itu jadi buntu sama sekali, itu talak itu batal. Tetapi ketika kita nyebut talak, tetapi di otak kita masih punya pilihan, itu artinya kita masih sadar, ini disebut apa enggak ya, ini nyebut talak apa enggak ya, ini mudaratnya apa nih misalnya. Itu talak itu berlaku. Apalagi nyebutnya sampai ku talak 3 kau, sampai nyebut begitu. Nah, saya termasuk orang yang enggak mau atau berhati-hati lah. Saya bilang, ada enggak waktu nyebut itu pilihan dalam pikiran bahwa ini enggak perlu disebutin. Kalau udah blank, ngomongnya itu di luar dari pikiran dia, enggak terkontrol sama sekali, maka kemarahan itu yang setiap kata-katanya enggak berlaku. Tetapi kalau masih punya pilihan, tapi ikhwan fillah rahimakumullah, ini membuat kita harus hati-hati. Ketika kita marah, biasanya tinggi. Orang yang diem marahnya biasanya meledak. Nggak apa-apa, makanya harus hati-hati. Kalau mau ngasih anggur, kasihlah cepat gitu, jangan diem didiemin terus. Hati-hati marah. Nanti saya sumpahin masuk surga berabe nanti. Nah, kemudian membaca Al-Quran. Oh iya, yang kedua tadi tentang perspektif. Ada satu, mohon maaf kelewat. Biasanya kalau kita marah, yang ngomong, yang keluar dari mulut kita itu yang jelek-jelek ya. Kurang ajar, gue sumpahin lu, jadi, gitu ya. Nah, rubah. Anak marah sama suami, gue sumpahin lu jadi istri solehah gitu. Gue sumpahin lo jadi istri yang masuk surga gitu. Gue sumpahin lo jadi istri yang taat sama suami, misalnya begitu. Kira-kira kalau bapak lagi marah ngomong begitu sama istri, yang terjadi apa pak? Ketawa lah biasanya. Paling istrinya juga lagi marah, nyumpahin kok begitu, emang lo mau gue sumpahin jelek? Ya kagak. Yang keempat, membaca Al-Quran. Baca Quran itu pak, ada jemaah nanya sama saya, Ustaz saya lagi marah baca Quran, kok nggak selesai ya marahnya ya, nggak hilang-hilang masih terus, ya berarti baca Quran terus. Kenapa? Karena Quran itu nih, mudah-mudahan bisa setel. Mohon maaf, videonya kayaknya nggak bisa di setel. Membaca Quran itu punya kemampuan untuk memproduksi hormon, namanya disebutnya kumpulan dari hormon noradrenalin. Ada endorfin, ada serotonin, hormon-hormon cinta, hormon kebahagiaan, hormon yang membuat darah jadi lancar. Kenapa orang marah itu kadang-kala nggak bisa berpikir jernih? Karena darah nggak nyampe ke otak, berhenti pak. Aliran darah terhenti, tersumbat sehingga nggak nyampe ke otak. Lobus frontal kita nggak mampu lagi melihat benar salah. Kalau udah marah kan, mau mukul pun bisa terjadi. Sama istri ke suami, suami ke istri, ke teman itu kadang-kadang. Kenapa? Karena darah ke otak itu. Nah, baca Quran itu dalam video yang mohon maaf tadi nggak terputar, itu terbuktikan. Penelitian membuktikan setiap kali orang membaca Al-Quran itu diproduksi hormon-hormon yang mendorong darah itu jadi lancar, tenang, jantung ini berdetaknya menjadi normal. Yang kelima adalah memaafkan. Nah ini ikhwan fillah rahimakumullah, ada kalanya kita lalai ini ngajarin memaafkan ke anak. Nah kasih tahu ke anak kita agar cucu kita ini diajarin untuk memaafkan. Gimana caranya? Ajarkan anak untuk minta maaf ketika salah.
Dan perlihatkan betapa murahnya kita memaafkan mereka setiap kali dia minta maaf. Wah, itu kelihatannya sederhana, Pak. Ketika anak minta maaf, stop ngomongin yang lain-lain. Mama bilang juga apa? Iya, Ma, minta maaf. Iya, lain kali jangan begitu lagi. Kan Mama jadi udah, kalau udah minta maaf selesai sudah. Minta maaf, Pak. Iya, Mama maafkan. Jangan diulangin lagi ya. Selesai, kalau sudah minta maaf selesai, sudah gak usah diomongin lagi. Kalau mau melimpah, tapi kan Ustaz ini saya perempuan kan harus 20.000 kata. Ya salurkan saja ke suaminya. Tapi yang baik-baik, nyalurin itu. Perempuan yang sehat itu Pak, menurut kesehatan, menurut penelitian otak, itu mengucapkan sehari itu minimal 20.000 kata. Nah, dari mana 2.000 kata itu? Baca Al-Quran. Dari mana 2.000 kata itu? Kata-kata yang baik. Pah, walaupun udah keriputan, kegantengan Papa nggak hilang-hilang. Walaupun jenggotnya udah putih, tapi Papa tetap ganteng. Papa bilang dong Mama cantik. Apa aja diomongin tapi yang baik-baik gitu loh. Daripada Pah, udah keriput, jelek, masih hidup lagi. Kalau begitu kan malah nyakitin. Nah, budaya memaafkan ini Bapak Ibu yang tanpa sadar mulai hilang di dalam keluarga. Yang disebut memaafkan itu diucapkan, iya saya maafkan. Dan memaafkan itu berarti kan harus ada yang minta maaf. Nah, kalau sudah budaya memaafkan, maksudnya adalah budaya minta maaf juga perlu. Kita umur 30 misalnya di antara kita, anak kita umur 5 tahun. Enggak boleh gengsi kita minta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Maaf ya, iya Bapak salah ya. Itu membuat anak berpikir bahwa kalau salah minta maaf. Tapi kalau kita salah lalu mencari-cari alasan, maka anak juga berpikir kalau berbuat salah itu cari-cari alasan. Anak itu begitu menyerap apa yang ada di dalam lingkungannya. Nah, tentang memaafkan ini, ikhwan fillah rahimakumullah. Ini barang siapa yang didatangi saudaranya yang hendak meminta maaf, hendaklah memaafkannya. Apakah ia berada di pihak yang benar maupun yang salah, pokoknya nggak peduli, maafin. Gitu. Apabila tidak melakukan hal tersebut, niscaya tidak akan mendatangi telagaku. Itu ancaman Allah terhadap orang yang tidak mau memaafkan. Barang siapa yang memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah memberikan maaf pada hari kesulitan. Itu yang kita tunggu-tunggu kan, yang kita harapkan Allah memaafkan kesalahan kita. Maka jadilah pemaaf. Udil afwa. Jika hari kiamat tiba, terdengarlah suara panggilan. Mana orang-orang yang suka mengampuni dosa sesama manusianya? Datang sini. Tuhanmu, dan terimalah pahala-pahalamu dan menjadi hak setiap muslim. Jika ia memaafkan sang orang lain untuk masuk surga. Itu. Jadi mulai sekarang jadilah orang yang memaafkan kesalahan manusia agar Allah memudahkan orang lain memaafkan kita dan Allah memaafkan kita kelak di akhirat. Kemudian ingatkan diri bahwa Allah telah mengizinkan itu terjadi. Kalau akibat rasa sakit hati ini akibat dari kesalahan orang lain, ingat Allah aja udah ngizinin itu terjadi pada diri kita. Berarti ada kebaikan insya Allah yang kita miliki. Seperti tadi yang saya sampaikan itu ya. Ma'asoba min musibatin illa biidznillah. Semua musibah yang menimpa diri kita itu sudah diizinkan oleh Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Kepada orang-orang beriman ini kita akan diberi petunjuk. Maka kalau kita mudah memaafkan, berarti masuk petunjuk kita. Terakhir ini ada penelitian Robert J. Weldon, peneliti dari Harvard University. Ini justru dia bilang begini Pak, dalam ceramah dia itu ada videonya. Ternyata memang benar dalam penelitian tidak ada, ini penelitian ini dilakukan selama 75 tahun, ini multi generasi Pak, 75 tahun.
Setelah 75 tahun dia baru menyampaikannya ke publik. Dia sebut bahwa kunci bahagia itu adalah hubungan baik dengan orang. Tersenyum sama orang, jalin hubungan. Kalau ada musuh-musuhan langsung lagi merekatkan hubungan baik, ngobrol baik sama orang. Itu justru yang membahagiakan, bukan uang. Justru orang yang paling tidak bahagia dalam penelitian dia ada orang yang uangnya melimpah. Nah, yang menarik ada gini Pak. Kemarin saya mendengar ceramah orang Korea. Kita kan kalau saya sampai penasaran setelah lihat video itu, orang Korea itu salah satu tipe atau bangsa yang nggak bahagia, Pak. Saya penasaran. Di FB saya itu kan sudah ada cuplikan-cuplikan film-film Korea tuh ya. Saya lihat orang Korea nggak tahu beneran apa enggaknya di dalam kehidupan nyata, tapi dalam film itu kayaknya kok ketus-ketus amat sama orang. Kalau ngomong dingin, datar gitu. Wah, ini yang disebut dengan tidak berhubungan baik dengan orang. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, 1 jam. Disingkat-singkatin susah juga ya. Harusnya 75 menit kan? Berarti tadi kalau nggak salah kedengaran 70 menit ya? Oh, suruk. Salah berarti dengarnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya tadi yang tentang Pak Ustadz bilang bid'ah itu tidak konsisten. Padahal kan kata-kata bid'ah itu dari Rasulullah ya. Iya, betul. Yang jelas hadisnya itu yang kullu bid'atin dhalalah itu. Betul. Terus juga waktu Haji Wada juga kan ada Al-Maidah yang menjelaskan bahwa Islam itu sudah sempurna. Iya, betul. Terus juga di Haji Wada itu ada ceramah Rasulullah juga yang mengatakan bahwa yang halal sudah jelas, yang haram juga jelas. Iya, gitu. Betul. Lalu terus juga kalau dari sisi dulu pernah saya waktu nyari bid'ah itu apa, saya nyari di IYD malahan. Sebenarnya kata-kata bid'ah itu dari sisi orang Indonesia itu apa sih Mas? Iya. Di IYD itu dijelaskan bahwa bid'ah itu adalah sesuatu yang baru dalam hal beribadah. Ibadah, betul. Nah, kalau gitu bagaimana bisa bid'ah itu tidak konsisten padahal semua itu yang halal itu udah jelas dan dari sisi itu semua dan itu adalah kita nggak lagi ngomongin lugoh kan. Betul. Bid'ah itu sesuatu yang baru dalam hal apa aja, karena ini dalam bahasa Indonesia itu jelas bahwa itu hanya dalam ibadah. Iya. Pertanyaannya itu tadi di awal. Saya tangkap Pak pertanyaannya. Iya. Yang kedua, maaf ada dua. Satu lagi saya mau nanya, kalau tadi kan ngomong kalau imam itu batal gitu misalnya. Kalau imam bergerak ikuti bergerak. Tadi kan apa? Kalau rukunnya tidak jadi itu tidak dilakukan kayak apa tadi tumaninah gitu kan? Oh iya. Nah itu kalau imamnya tidak tumaninah terus makmumnya gimana ya? Ya gitu sih. Terima kasih. Yang pertama, problemnya sebenarnya di definisi, Pak. Bahwa kullu bid'ah dolalah itu sudah selesai. Semua ulama sepakat, nggak ada satupun yang nggak sepakat. Cuman definisi bid'ah itu apa? Di mana batasan-batasannya? Apakah kalau misalnya Bapak punya kebiasaan dari rumah ke masjid, di tengah jalan berhenti, selalu punya kebiasaan berhenti di tengah jalan doa. Ya Allah, apa doa? Ini dalam perjalanan dari rumah ke masjid, semoga engkau kabulkan doaku. Pernah ada ustadz cerita, nanya dia sama ustadznya. Nah, saya punya kebiasaan begitu,
itu kategorinya bid'ah apa enggak? Bid'ah. Rasulullah enggak pernah melakukan itu. Ini kan masalah definisi. Ini masuk ibadah mahdoh apa enggak? Gitu. Ibadah itu luas. Nah, lalu sistem pemerintahan, ini termasuk dalam ibadah apa tidak? Sistem pemerintahan itu termasuk yang wajib. Kepemimpinan itu sesuatu yang wajib, menjadi salah satu yang harus ditegakkan. Tetapi orang beda pendapat, ini masuknya ibadah apa tidak? Lalu misalnya kunut. Nah, ya. Kunut. Rasulullah kan tidak melakukan kunut subuh. Yang Rasulullah lakukan itu adalah kunut nazilah selama sebulan full misalnya. Tetapi ternyata ada hadis Rasulullah melakukan kunut subuh. Hadis itu didoifkan karena ada satu perawi yang diragukan. Tetapi Imam Syafi'i konon setelah menelusuri hadis itu layak untuk dipakai menurut Imam Syafi'i. Lalu kita kemudian menyebutnya, sebagian kita menyebutnya bid'ah. Tapi sebagian lain menyebutnya tidak bid'ah. Ini masuk kategori ibadah. Mahdoh lagi dalam sholat gitu. Nah, tapi persoalannya ada dalil yang dianggap sahih, ada dalil yang dianggap doif, tapi ada dalil yang dalil yang sama dianggap oleh ulama yang lain sahih. Hasan sahih. Lalu gimana cara mensikapinya? Nah, disitulah ikhwan fillah rahimakumullah. Cara mensikapinya harus adil. Enggak apa-apa orang menganggap itu bid'ah, enggak masalah, kitanya jangan marah. Bagi kita pelaku kunut enggak usah marah gitu maksud saya. Karena memang ada dalil yang menyebut itu bid'ah. Itu pantas dimasukkan ke dalam bid'ah. Tetapi orang yang membid'ahkan jangan juga terlalu garang dalam urusan ini. Kenapa? Karena ada dalil juga yang membolehkan itu. Misalnya bagi teman-teman yang suka membid'ahkan, misalnya yang disebutnya salafi lah ya. Ada perilaku yang sama sekali nggak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi masuk dalam kategori ibadah mahdoh dalam sholat. Coba kita lihat setiap kali bulan Ramadan, di akhir Ramadan, di Mekah itu ada doa khatmul Quran. Ada doa hataman. Dan itu dilakukan di akhir sholat witir. Panjang sekali doa itu. Rasulullah nggak pernah lakukan itu. Tapi kok mereka mau melakukan itu? Nah, itu yang saya bilang, nggak ada yang konsisten sesungguhnya. Jadi karena nggak ada yang benar-benar konsisten, jangan terlalu garang terhadap urusan perbedaan itu. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Fatihah. Ada 3 dalil, semuanya sahih. Tetapi tetap ada orang yang menganggap kalau baca Al-Fatihah secara zahir itu bid'ah. Karena Rasulullah katanya enggak. Sahabat ada yang menyaksikan bahwa Rasulullah tidak membaca Bismillah itu secara zahir. Dibacanya secara sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tetapi ada sahabat lain, jangan lupa, ada sahabat lain yang menyaksikan bahwa Rasulullah membaca basmalah secara zahir. Pertama, urusan ngebid'ahin ini jangan buru-buru, karena boleh jadi itu urusannya keterbatasan ilmu kita. Buat yang dibid'ahin gak usah marah-marah, gak usah menjadikan diri kita jadi iblis. Marahnya panjang sampai kemarin, mohon maaf, Ustadz siapa? Yazid Al-Jawaz meninggal. Saya jujur termasuk orang yang banyak berbeda dengan beliau. Tetapi sangat sedih sekali ada begitu banyak umat Islam yang menjadikan wafatnya beliau ini jadi bahan tertawaan, jadi bahan candaan. Sampai-sampai katanya foto nggak boleh dipajang, tapi kok innalillahinya ada fotonya.
Ya Allah ya Karim, ini menunjukkan bahwa kemarahan kita ini kok sangat besar sekali sama saudara kita. Kita boleh beda pendapat sama dia, tapi jangan sampai menghadirkan kebencian. Itu inti substansi dari apa yang saya sampaikan. Karena sebenarnya orang yang ngebid'ahin pun nggak konsisten dengan konsep bid'ahnya. Jadi nggak ada yang konsisten. Orang yang nganggap diri saya Syafi'iyah nggak konsisten juga. Imam Syafi'i itu adalah justru imam yang paling keras urusan cadar. Menurut Imam Syafi'i, wanita nggak bercadar itu haram hukumnya, wajib bercadar. Tetapi coba lihat pesantren-pesantren Syafi'iyah, sedikit yang bercadar. Jadi nggak ada yang konsisten. Kita ini secara 100% mengingat begitu. Kalau ada orang melakukan sesuatu yang menurut kita itu tidak tepat, jangan dulu. Boleh kita nggak sependapat, saya nggak ngerjain itu, it's okay. Dan sampaikan ke jemaah, ini ada dalilnya begini. Nah, bedanya ustadz sama bukan ustadz ini di sini. Kalau yang bukan ustadz, orang awam wajar ngomong, ini dalilnya ini, saya punya dalil nih bahwa ini bid'ah, selesai. Tapi ustadz tuh harusnya nggak begitu ngomongnya. Ini ada dalil ini, ada juga yang ini. Ada juga yang ini. Itu bedanya ustadz tuh begitu harusnya. Kalau misalnya belum tahu ilmu dari dalil yang lain, cuma satu dalil saja, yang saya tahu dalilnya ini. Tetapi ada saudara kita yang mengerjakan yang berbeda, saya belum ketemu dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Selama saya belum ketemu dalilnya, saya pegang yang ini. Itu lebih bijak. Daripada ini pasti, sampai-sampai ada orang menyebut itu ustadz memberi gelar kepada seorang ustadz dengan sebutan ustadz ahli subhat, UAS katanya. Ustadz ahli ya Allah, subhat itu suatu gelar hina. Kalau kita menghinakan orang, memberi gelar hina itu kepada seseorang, lalu ternyata dia enggak sehina yang kita ucapkan, maka gelar hina itu Allah tancapkan buat diri kita. Sampai misalnya kalau ada ustadz, wah itu sudah kafir itu, ternyata dia enggak kafir, maka kitalah yang dianggap kafir oleh Allah. Itu hadisnya tegas. Makanya hati-hati dalam berbeda. Mungkin kita agak panas disebut bid'ah sama orang lain. Tinggal cari saja dalilnya. Boleh tahu dalilnya Ustaz? Saya sempat nanya itu dalam pengajian tentang doa khatmil Quran yang diselenggarakan di Ka'bah itu, di Mekah itu. Sampai sekarang sekarang barangkali sudah nanya itu sampai 3 atau 4 kali di lingkungan yang berbeda gitu, di ustadz yang berbeda, dan satu pun belum ada yang dijawab gitu. Tapi saya maksudnya bertanya itu bukan untuk konfrontasi, intinya sekedar pengen tahu ada nggak dalilnya. Ternyata kalau 4 kali nanya itu nggak ada yang ngejawab, saya berkesimpulan memang nggak ada dalilnya. Tapi kok dilakukan juga? Bid'ah dong, dolalah dong, dolalah itu finnar dong. Itu satu masjid Baitullah Mekah Al-Mukarramah bid'ah semua, itu dolalah, masuk neraka semua. Tentu konsepnya insya Allah nggak begitu. Nah itu mudah-mudahan bisa dipahami maksudnya. Kalau kita dibidahin jangan marah. Kalau kita ngebidahin hati-hati, boleh jadi kita terlalu cepat ngebidahin orang. Definisi kita terlalu sembrono tentang definisi bid'ah. Salaman selesai sholat, ya. Tergantung niat. Kita nggak bisa ngebidahin orang yang salaman selesai sholat karena kita nggak tahu niat orang. Apa niatnya? Kalau niatnya ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari sholat, bid'ah, asli bid'ah. Setiap sholat harus ditutup dengan selesai salam, harus tutup dengan salaman, misalnya, asli bid'ah. Tetapi kalau niatnya ini saya datang sholat belum salaman nih sama
Belum salaman nih sama yang kanan yang kiri. Lalu salaman, nggak bisa langsung bilang bid'ah, nggak bisa. Makanya hati-hati, pegang dulu mulutnya jangan digantung. Oh bid'ah tuh, bid'ah. Belum tentu, tergantung niat kalau itu mah. Sholat Isya, qobliyah sholat Isya. Ada nggak contohnya? Nggak ada. Tapi apakah orang yang setelah azan sholat Isya kemudian sholat dia langsung kita bilang, ada saya di masjid. Jangan sholat qobliyah Isya, bid'ah. Ada saya langsung saksikan itu. Berani amat nih orang bilang bid'ah qobliyah Isya. Qobliyah Isya memang tidak dianjurkan, tetapi boleh dibolehkan. Karena setiap ada dalil, setiap azan itu ada sholat sunnahnya. Tuh gimana? Makanya hati-hati, jangan dulu langsung cepat-cepat bilang bid'ah gitu. Boleh jadi keterbatasan ilmu kita. Tapi kalaupun kita punya keyakinan, oh ini bid'ah, boleh, tinggalkan. Yang kedua, tolong ulangi tadi. Oh, imam itu harus diikuti. Lalu bagaimana kalau imam enggak memenuhi rukun? Imam yang yang sholatnya enggak tumakninah, ada 2 ulama memberikan fatwa. Yang pertama, selesaikan sholatnya bersama imam dan ditanggung dosanya kesalahannya ditanggung oleh imam. Yang kedua, mufaraqah, memisahkan diri. Sudah. Dan buat masjid-masjid yang imamnya begitu jangan dipakai lagi. Atau diingatkan supaya dia berubah. Jangan terlalu cepat gitu. Karena bacaan terlalu cepat itu pertama jauh dari tumakninah. Tumakninah itu tenang. Sempurna dulu gerakan ruku, sempurnakan dulu, plak, semua sempurna. Tunggu waktu. Ulama itu menyebut panjangnya itu kurang lebih membaca subhanallah, kurang lebih gitu ya. Ketika sudah sampai begini sempurna, ya satu tarikan napas lah gitu ya, barulah mulai membaca subhana rabbiyal. Nah membacanya juga disunnahkan lirih, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, lirih. Karena ini pujian, ya Allah, Engkaulah yang maha tinggi. Coba bayangkan, kalau kita bacanya begini, ya Allah Engkau maha tinggi, ya Allah Engkau maha tinggi, ya Allah Engkau maha tinggi, Allahu Akbar. Coba, betapa enggak hormatnya kita sama Allah, padahal sama manusia saja kita belum tentu begitu. Sama manusia saja, kita kalau ngomong itu ada basa-basinya, ada prolognya. Begini Pak, mohon maaf sebelumnya, saya ada keperluan, apalagi kalau ngomongnya sambil gosok-gosok paha Pak. Harus dipahami nih, maksudnya apa? Kalau Pak Anung datang ke Bapak sambil gosok-gosok paha, itu tandanya udah nggak lain, minjem duit. Nah itu kode itu minjem duit tuh Pak itu. Ya Pak Anung ya, kalau saya ngomong sama Pak Anung harus paham tuh, ya disiapin minimal anggur lah. Nah itu sama manusia, sama Allah harusnya lebih hormat lah. Enggak ada, kita ada perlu sama manusia ketemu kena begini Pak, saya butuh uang nih, pinjemin dong. Biasanya Pak, ada yang saya mau omongin. Atau mau minta maaf sama seseorang misalnya karena punya kelakuan, kita punya salah dan kita menyadari kesalahan. Pak, waktu itu saya nyuri duit Bapak, maafin ya. Kira-kira gimana Pak? Lu mau minta maaf apa mau ngajak berantem? Enggak sopan. Diem dulu, misi Pak, ada perlu, bisa kita bicara berdua? Misalnya begitu. Nah ini sama Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Engkau maha tinggi, engkau maha tinggi, engkau maha tinggi. Kan begitu artinya. Subhanallahazim, subhanallahazim, subhanallahazim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada yang cuma begitu doang. Mas Suci. Apa begitu memuji? Kan kurang ajar memuji kayak begitu. Nah, itulah makanya sholat itu, tumakninah dalam sholat itu bisa membentuk ketenangan, kelembutan hati. Ya, tentang imam tuh begitu Pak ya. Tetapi imam selama kita, ini misalnya ada imam bacaan Al-Fatihahnya rusak, jelek.
Ada dua juga Pak. Pertama mufarokoh, karena bacaan Al-Fatihah itu dalilnya Al-Fatihah itu kalau rusak maka rusaklah seluruh sholat. Tapi ada Imam Syafi'i punya fatwa, baca Al-Fatihah sendiri. Setelah imam baca Al-Fatihah, kita memaksakan baca Al-Fatihah sendiri. Loh kan memang dibaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah itu ada dua pendapat ulama. Kalau imam membaca surat, maka makmum tidak dibenarkan untuk membaca apapun. Dengarkan. Wastami'u, dengarkan. Nah, berdasarkan itu imam perlu juga memberi jeda. Begitu selesai Al-Fatihah waladdallin amin, kasih kesempatan makmum baca Al-Fatihah. Nah, lalu mulailah membaca surat yang lain. Nah, itu sarannya begitu. Tapi Imam Syafi'i termasuk ulama yang membolehkan membaca Al-Fatihah ketika imam sedang membaca surat. Di sholat zohir ya, sholat maghrib, isya dan subuh. Kalau sholat zuhur dan asar tentu semuanya membaca. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Jadi dua ya. Kalau imamnya tidak memenuhi rukun, dua sikapnya. Ikuti sampai selesai dengan anggapan ini semua ditanggung sama imam. Tapi dengan catatan ini imam diingetin atau jangan dipakai lagi. Yang kedua, mufarokoh, boleh. Saya punya pengalaman tuh. Di masjid yang sama, setiap kali sholat, Al-Fatihahnya saya benerin, karena salah. Lalu besoknya, sholat, Al-Fatihahnya, imamnya dia juga, saya benerin lagi. Saya pakai mazhab Syafi'i. Ambil mazhab Syafi'i, saya baca Al-Fatihah sendiri. Lalu yang ketiga kali masih imam yang sama, masih salah juga. Saya mufarokoh. Begitu saya mufarokoh, saya sebelumnya ngingetin dulu. Di rakaat kedua masih salah juga, saya mufarokoh. Justru mufarokoh itu membuat jemaah masjid rame selesai sholat. Itu kenapa itu? Ada yang bilang, nggak boleh begitu. Nah, justru saya memang pengen begitu. Akhirnya ada orang yang mengerti menjelaskan. Itu ada hukumnya. Nah, setelah saya mufarokoh, nih imam enggak lagi berani jadi imam. Nah, hikmahnya itu. Selama enggak mufarokoh ternyata dibenerin salah, tapi masih berani jadi imam. Dibenerin masih lagi salah lagi, masih berani jadi imam. Kita harusnya ngukur diri. Kalau udah berulang-ulang dibenerin sama orang berarti ada yang salah nih, jangan jadi imam. Demikian, terima kasih. Sampai maghrib Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, menarik mengenai berbicara kelembutan hati. Yang saya tanyakan adalah sesungguhnya di mana irisan antara ketegasan, ketegaran dengan kelembutan hati. Karena seringkali seorang leader misalnya untuk menegakkan satu aturan, disiplin itu seringkali melihat ketika terjadi pelanggaran itu ya harus marah gitu. Nah, marah yang seperti apa yang diwarnai dengan kelembutan hati? Karena memang yang sering kita dengar bahwa Allah itu mengilhamkan kepada hati kita itu jalan kebaikan dan kebenaran ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ya. Jadi seperti apa seharusnya seorang muslim yang baik itu marahnya dengan kelembutan hati seperti apa ketika harus menegakkan kebenaran dan kedisiplinan, Pak Ustaz? Ya, tegas itu beda dengan marah. Marah dalam arti ekspres, menampilkan ekspresi amarah, kegarangan, itu berbeda dengan orang tegas. Ayah saya itu ibu tuh dulu kalau ayah sudah diam, ditegur, dikasih makan,
Pak, mau makan sekarang apa nanti? Diem aja. Pak, mau kopi apa teh manis? Diem aja. Ibu saya tahu ini lagi marah. Maksudnya, kemarahan itu tidak mesti menunjukkan kegarangan. Satu itu. Yang kedua, dalam sistem misalnya manajemen masjid atau tegas itu nggak mesti marah. Kamu sudah 2 kali salah ya. Kalau yang ketiga kali berarti nggak ada maaf lagi. Kan nggak harus lu udah 2 kali salah, goblok. Oh, beda tuh. Kayak di lampu merah. Waktunya hijau, ternyata ada yang nyerobot yang jatahnya merah. Biasanya saya sering sekali ngelihat yang jatahnya hijau itu merasa terhalangi kan. Langsung dia teriak, goblok. Orang yang lewat itu, yang memang dia melanggar, tetap orang salah juga kalau dimarahin mah nggak suka. Dia berhenti, mukanya nengok sambil, lu yang goblok. Lu. Balas lagi, lu nih. Ya jadi lu-luan nih. Bagus bikin lagu nih kayaknya. Apa selesai? Enggak. Ada yang sampai turun, pukul-pukulan, hanya masalah itu. Pak, di perapatan kantor namanya, di Perumnas, di Taman Pisang sekarang namanya itu ada preman, mati Pak, berantem, ditusuk. Masalahnya apa? Uang 1.000 perak Pak. Berebutan uang 1.000 perak, mati. Nah jadi yang namanya, bagaimana menjaga kelembutan, maksud menjaga kelembutan itu adalah nilai kemanusiaan kita. Kita jangan sampai menjadi iblis. Tapi bahwa kita manusia kelepasan marah wajar. Tetapi jangan diterusin, maksudnya begitu. Cepatlah istighfar gitu. Begitu marah misalnya kita sama istri, sama anak misalnya, kamu ini, astagfirullahaladzim. Tapi kadang-kadang kita ini ya, udah istighfar, iblisnya gak keluar juga. Astagfirullahaladzim, goblok amat sih lu. Gitu. Udah istighfar tapi masih astagfirullahaladzim, lu tolol amat sih jadi anak, ya Allah, ya Allah. Ini anak, kenapa sih saya dikasih anak kayak gini? Astagfirullahaladzim, goblok bener, tolol bener nih anak, astagfirullah. Ini istighfarnya istighfar iblis kayaknya. Kalau istighfar itu maksudnya nenangin diri. Nah, tegas itu tidak mesti dengan amarah. Nah, gimana begitu kita meluap, pengen marah, apa yang kita lakukan? Diam dulu. Anak melakukan kesalahan, istri melakukan kesalahan, kita meluap marah, mendingan diam dulu. Jangan tegur dulu. Boleh jadi anggapan kita, alasan kita marah, nggak ada. Anggapan kita terhadap kesalahan anak, istri, boleh jadi malah nggak ada. Tetapi kalau udah terlanjur marah, nggak ada pun jadi diada-adain. Bukan kok, yang berantem bukan Lutfi kok, bukan saya, itu si Joki berantem, Lutfi ada di situ. Merasa salah kan kita udah nyalain anak, kamu ya berantem jadi jagoan. Bukan Lutfi, tapi Joki. Lutfi mah cuma ada di situ kebetulan. Ya ngapain kamu ada di situ? Orang berantem ada di situ. Ya, emang kan jadi disalahin. Karena kita marah, cari-cari alasan. Jadi terus kalau marah tuh begitu, terus. Dicari-cari nadep itu supaya kita bisa membedakan mana kelembutan, mana ketegasan yang berasal dari kelembutan, mana ketegasan yang berasal dari amarah adalah pertama intonasi, Pak. Intonasi itu kalau udah mulai keras, tetapi tentu saja orang Makassar intonasinya beda, dianggap lembutnya beda sama orang Jawa, orang Sunda. Orang Betawi apalagi, ya beda lembutnya orang Betawi sama orang Solo misalnya. Nah itu juga harus dipertimbangkan, nggak berarti. Orang Makassar kadangkala kalau ngomong kayak marah, padahal mah iya marah. Apalagi orang Batak. Nah,
kurang lebih itu yang paling dilihat adalah intonasi, yang paling diperhatikan intonasi. Jangan sampai meledak. Kalau sudah meledak biasanya agak susah tuh nuruninnya lagi. Itu membutuhkan. Nah, itu kalau kita meledak lalu kita istighfar dan mampu menurunkan itu Masya Allah. Berarti tingkat kelembutan hati kita itu besar. Kalau kita mau marah meledak kemudian kita diam, itu tanda bahwa kita punya kelembutan. Kalau kita sudah marah meledak, kamu astagfirullahaladzim, tapi dengan menutupinya dengan kalimat astagfirullahaladzim. Nah, kalau udah astagfirullahaladzim sudah dilembutkan, nah itu tandanya kita punya kelembutan. Intonasi dan kemampuan menahan ledakan itu. Apa yang harus dilakukan ketika itu? Diam. Mendingan diam dulu. Sebesar apapun keinginan kita untuk ngomong, hampir bisa dipastikan kalau kita ngomong, omongannya kasar, jelek. Walaupun dilembut-lembutin misalnya, ya saya sih tidak marah, tapi menurut saya omongan Bapak ini udah kayak iblis. Jadi kalau iblis itu ngomong ya kayak Bapak inilah. Ya itu kan intonasinya pelan, tapi itu kan ditekan itu. Beda juga sebenarnya. Bukan begitu juga maksudnya. Lembut dalam makna bahwa kalimatnya yang keluar pun adalah kalimat yang santun. Intonasi, kesantunan. Nah, itu yang menjadi patokan seseorang itu memiliki kelembutan hati. Yang ketiga, timing. Dia mencari timing yang tepat untuk ngomong. Karyawan lagi marah, berantem bla bla bla, langsung mungkin tambah marah. Tapi cari timing yang tepat. Demikian, terima kasih. Boleh ditutup langsung Ustaz dengan doa. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afihi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, kami banyak melakukan kezaliman untuk diri kami sendiri. Jika Engkau tidak memaafkan, mengampuni dan merahmati kami, dipastikan kami jadi orang yang merugi. Faghfir lana ya Allah. Faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa agnina bifadlika amman siwaka. Ya Rabbana taqabbal du'ana wassalatana warruku'ana wassujudana. Innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.